Menantu super sang dewi. Bab 76 aku akan menemukannya. Melihat antrean panjang mobil mewah, Suyu benar-benar terpana. Wajah anak laki-laki pirang itu berubah menjadi hijau, dan pria gemuk di belakangnya membuka mulutnya lebar-lebar. Kakak ipar, aku hanya bisa berjalan. Su Xiaoxing berkata lemah, sedikit takut. Baiklah, Xiaoqing, terserahlah. Lin yang menyentuh kepala imutnya dan berkata sambil tersenyum. Ya. Su Xiaoxing mengangguk manis. Sahabatku, siapakah kamu? Tanya lelaki gemuk itu sambil berusaha tetap tenang. Kakak ipar Su Xiaoxing, Lin Yang. Lin Yang. Pria gemuk itu sedikit bingung, tetapi bocah berambut kuning itu berteriak dengan gembira, "Ayah, itu adalah Lin Yang, sampah keluarga Su, orang yang menikahi Lin Yang." Ke dalam keluarga Su Lin Yang, semua orang di sekolah kita mengenalnya, tidak perlu takut padanya. Dia hanya seorang gigolo. Seorang pecundang. Setelah kata-kata ini diucapkan, orang-orang yang lewat berhenti dan melihat ke sana. Namun pria gemuk itu sedikit ragu-ragu. Raja penumpang gelap. Jika semua mobil mewah itu miliknya, apakah dia bisa disebut gigolo? Aku belum pernah mendengar bahwa keluarga Su sangat kaya. Mungkinkah orang ini dipelihara oleh seorang wanita kaya? Pria gemuk itu ragu-ragu dan berkata, "Tuan, ini masalah anak muda, jangan ikut campur. Nama saya Lin Furong, dan saya bos perusahaan pakaian Guangsheng. Bagaimana kalau kita berteman?" Lin yang meliriknya dan berkata, "Ku dengar kamu sangat kaya. Lumayan, aku bisa membuka toko persewaan mobil." Pria gemuk itu melirik deretan jalur mobil mewah. Arti dari pernyataan ini sangat jelas, Lin Furong yakin bahwa mobil Lin yang semuanya adalah mobil sewaan. Lin yang tidak menjawab panggilan itu, tetapi mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. "Tuan Lin." Itu suara Ma Hai yang penuh hormat. "Bantu aku memeriksa perusahaan pakaian Guangsheng," kata Lin Yang dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, jantung pria gemuk itu berdebar kencang. Suyu yang ada di belakangnya juga terkejut. "Tuan Lin, mohon tunggu sebentar." Setelah beberapa saat, suara Ma Hai terdengar lagi, telah diketahui bahwa perusahaan garmen Guangsheng memiliki 3 pabrik garmen. Skalanya rata-rata, tetapi keuntungannya masih cukup besar. Menurut perkiraan awal, nilai pasarnya sekitar 10 juta. Bisakah kita mendapatkannya? Sebenarnya, kami sudah mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tuan Lin, apakah Anda dalam cepat? Kalau begitu, bisa selesai dalam 3 menit. Baiklah, aku beri kamu 3 menit untuk segera mengambil alih perusahaan pakaian Guangsheng, tapi aku tidak ingin uang itu jatuh ke tangan Lin Furong. Lin yang katanya dengan tenang. Tidak masalah. Ma Hai mengangguk. Panggilan telepon ditutup. Namun, Lin yang baru saja meletakkan teleponnya. Hahaha. Ledakan tawa terdengar di sekelilingnya. Pria gemuk itu tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh. "Kau membeli perusahaanku dalam waktu 3 menit. Hahaha, kau benar-benar pandai menyombongkan diri, kan? Kau pikir kau siapa? Tuan Lin, ketua misterius grup Yang Hua. Jangan bercanda." Huang si bocah tertawa terbahak-bahak hingga hampir terjatuh ke tanah. "Ayah, bukankah orang ini bodoh?" Suyu sedikit malu dan berbisik, "Lin Yang, ayo kembali." "Tidak perlu, tunggu sebentar," jawab Lin Yang sederhana. "Oh, baiklah, aku akan melihat bagaimana kau bisa mendapatkan perusahaanku dalam 3 menit." Pria gemuk itu menyipitkan matanya dan tersenyum, dengan kemarahan di matanya, "Jika kau tidak bisa melakukannya, jangan salahkan aku. Aku, Lin Furong, aku tidak suka orang lain mempermainkanku." "Aku juga tidak suka," kata Lin Yang. Namun, baru saja dia selesai berbicara, telepon seluler pria gemuk itu tiba-tiba bergetar. Pria gendut itu tertegun dan mengeluarkan telepon genggamnya. Kerumunan yang mengejek di sekitar mereka tiba-tiba terdiam. "Ayah, siapa yang menelepon?" tanya anak laki-laki berambut pirang.
Pria gemuk itu tidak menjawab, tetapi dengan hati-hati menekan tombol sambung. Bos, perusahaan kami telah diakuisisi oleh Yanghua Group, dan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan telah diganti. Baru 3 menit yang lalu. Adalah sekretaris di ujung telepon. Suara tergesa-gesa. Apa? Mata pria gemuk itu membelalak perusahaan. Itu. Diakuisisi. Wow. Terjadi kegemparan di mana-mana. Suyu hampir tidak bisa diam. Dan pada saat ini, retak. Sebuah mobil Bentley hitam berhenti di pinggir jalan, lalu beberapa pria berpakaian hitam keluar dari mobil. Pemimpinnya mengenakan kacamata hitam dan berjalan beberapa langkah ke arah Lin Furong. Lin Furong mundur beberapa langkah karena ketakutan. Kau? Siapa kau? Kau bahkan tidak mengenaliku. Fatilin, kau sangat pelupa. Pria itu melepas kacamata hitamnya dan berkata dengan ringan. Paman Tian. Paman Tian. Kulit kepala Lin Furong hampir meledak. Orang ini ternyata adalah Su Tian. Paman Tian, kenapa kamu ada di sini? Lin Furong ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Aku di sini untuk memberimu uang, kata Su Tian tanpa ekspresi. Kirim uang. Uang apa? Tentu saja itu uang yang aku habiskan untuk mengakuisisi perusahaanmu. Lin Furong membuka mulutnya. Lebar-lebar. Su Tian mengirim uang. Beranikah dia memintanya? Jika kamu meminumnya, kamu akan mati. Tapi kalau aku tidak menginginkannya, bukankah aku akan jadi miskin dan bangkrut? Setelah pertimbangan yang cermat, kehidupan lebih penting. Paman Tian, kamu tidak perlu memberiku uang. Anggap saja sedikit uang itu sebagai baktiku kepadamu. Lin Furong berkata dengan wajah sedih. Sangat patuh. Aku suka pria gemuk pintar sepertimu. Su Tian menepuk Lin Furong, berbalik dan mengangguk ke Lin Yang, lalu masuk ke dalam mobil. Mercedes-Benz ini juga akan pergi. Su Tian menjulurkan kepalanya dan berteriak, lalu melaju pergi. Dalam sekejap mata, Lin Furong tidak punya uang. Semua orang di sekitar tercengang. Adapun Suyu di sebelahnya, dia sudah tercengang. Mereka tidak akan mengganggumu lagi, kembalilah. Kata Lin Yang kepada Su Xiaoxing. Terima kasih, kakak ipar. Su Xiaoxing berkata dengan kekaguman di wajahnya. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu selalu dapat menemukan saudara iparmu. Baiklah. Mata Su Xiaoxing penuh dengan bintang. Tunggu sebentar. Suyu berteriak cemas. Ada lagi. Lin Yang memiringkan kepalanya. Suyu mengerutkan bibirnya dan menggertakkan giginya, Lin Yang. Apa yang terjadi? Apakah mobil-mobil ini benar-benar milikmu? Apa yang terjadi dengan Su Tian barusan? Bukankah kamu menantu laki-laki yang menikah dengan seorang wanita? Keluarga Su. Bukankah orang lain mengatakan kamu sampah? Kenapa? Kenapa kamu punya semua ini? Suyu tidak tahan lagi. Dia telah menyimpan kata-kata ini sejak lama. Dia telah menyadari ada sesuatu yang salah dengan Lin Yang. Sekarang, saya akhirnya bisa bertanya. Lin Yang berdiri diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Bahkan saat ini, masih ada orang yang menganggapku sampah. Betapa bodohnya orang-orang seperti itu. Begitu. Dia selesai berbicara, Lin Yang sudah pergi. Suyu berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kakak, panggil Su Xiaoxing. Mungkin, nenek dan yang lainnya salah total. Suyu bergumam dalam hati. Lin Yang tidak memiliki perasaan baik terhadap Suyu, dan alasan dia mengambil tindakan murni untuk Su Xiaoxing. Setelah kembali ke rumah, Lin Yang duduk di sofa lagi, siap membaca sebentar. Tetapi pada saat ini, suara isak tangis pelan terdengar dari kamar Suyan. Hah! Wajah Lin Yang sedikit berubah dan dia berjalan cepat. Namun, pintunya terkunci. Xiaoyan, kamu di dalam? Ya, aku di dalam. Ada apa? Suara Suyan terdengar sedikit gugup. Xiaoyan, buka pintunya. Aku sedang berganti pakaian, tidak nyaman. Buka pintunya. Nada bicara Lin Yang terdengar sangat serius.
Suyan belum pernah mendengar Lin yang menggunakan nada sekuat itu. Dia ragu sejenak, tetapi akhirnya perlahan membuka pintu. Saat pintu terbuka, napas Lin yang membeku. Rambut Suyan berantakan, wajahnya penuh bekas tamparan, sudut mulutnya berlumuran darah, dan wajahnya pucat. Siapa yang melakukannya? Lin yang bertanya dengan suara serak. Tidak ada. Tidak ada, aku. Aku jatuh. Aku tidak bodoh. Katakan padaku. Apa gunanya memberitahumu? Lupakan saja, semuanya sudah berakhir. Keluarga Zhang bukanlah keluarga yang baik. Keluarga Su, bahkan jika kamu mengenal keluarga Su dan keluarga Ning, akan sia-sia untuk melawan mereka. Suyan menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara serak. Keluarga Zhang. Zhang Baoxu. Mata Lin yang menyipit, seolah dia tahu segalanya. Kemarilah. Ia meraih tangan Suyan dan berjalan ke ruang tamu. Kemudian, ia memanaskan handuk, mengambil telur rebus, dan mengusap lembut wajah mungil Suyan sambil menempelkannya ke wajahnya. Suyan memejamkan mata musim gugurnya dan menikmatinya. Serahkan saja masalah ini padaku. Kamu tinggal di rumah saja selama periode ini dan jangan pergi kemanapun untuk menghindari kecelakaan, kata Lin Yang. Jangan main-main. Suyan merasa cemas. Jangan khawatir, aku akan meminta keluarga Su dan keluarga Ning untuk maju dan menengahi masalah ini, kata Lin Yang sambil tersenyum. Suyan menatap wajah Lin Yang dengan linglung, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit, akan lebih baik jika kita bisa menengahi. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku harus bergantung padamu suatu hari nanti. Kamu bisa mengandalkanku. Aku kapan saja, kata Lin Yang sambil tersenyum. Setelah mengoleskan masker wajah, bengkak di wajah Suyan mereda dan dia kembali ke kamarnya dan tertidur lelap. Lin Yang mengeluarkan ponselnya. Apakah Zhang Baoxu sudah kembali ke provinsi Guangliu? Dia sudah kembali sore ini. Cari cara untuk membawanya ke sini. Tidak, bawa aku untuk menemukannya. Oke. Bab 77 Anda tidak pantas mendapatkannya. Di Jalan Raya Nasional. Beberapa mobil mewah melaju menuju provinsi Guangliu. Di kursi belakang mobil terdepan, Zhang Baoxu sedang memegang segelas anggur merah, menatap pemandangan membosankan di luar jendela, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tuan muda, Mahai dari grup Yang Hua menelepon. Orang di kursi kopilot menyerahkan telepon. Oh, Mahai. Zhang Baoxu mengangkat bibirnya dan menjawab telepon. Asu, ada apa? Hehe, Bu, tidak apa-apa. Kemungkinan besar Suyan pergi ke grup Yang Hua untuk mengadu pada kekasihnya. Zhang Baoxu menggoyangkan gelas anggur dan berkata sambil tersenyum. Memangnya kenapa kalau Jalang itu mengeluh? Apa dia pikir keluarga Zhang kita akan takut? Seorang kaya baru yang muncul dari sudut ingin bermain dengan keluarga Zhang kita. Dia sedang mencari kematian. Mereka tidak tahu dasar keluarga Zhang kita. Keluarga Zhang, kata Luo Feng dengan nada meremehkan. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Ma Hai terlebih dahulu. Zhang Baoxu menyipitkan matanya dan menjawab telepon. Tuan Zhang, apakah ada sesuatu? Zhang Baoxu bertanya sambil tersenyum. Presiden Kamilin mengundang Anda, kata Ma Hai. Oh. Sebelumnya aku pergi ke Yang Hua untuk bertemu dengan Direktur Mulin, tapi aku tidak menyangka bahwa bukan hanya Direktur Lin yang tidak terlihat, bahkan kamu, Tuan Ma, juga tidak terlihat. Sekarang aku pergi, kamu ingin mengundangku kembali. Apakah kalian pelit? Zhang Baoxu menekankan bahwa itu cukup aneh. Zhang Baoxu, apa maksudmu? Ma Hai mengerutkan kening. Ma Hai, berhentilah berpura-pura. Apa kau pikir aku tidak tahu kenapa kau meneleponku? Si Jalang Suyan itu pasti datang untuk mengadu pada bosmu, kan? Apa? Apa kau marah? Apa kau berencana untuk menghukumku? Ayolah. Aku, Zhang Baoxu, tidak peduli. Zhang Baoxu, kamu mungkin tidak mengerti temperamen Tuan Lin. Aku pikir kamu harus segera kembali dan menjelaskan masalah ini kepada Tuan Lin. Kamu dan Nona Suyan, kita adalah keluarga.
Jadi kita tidak boleh menyerah pada orang lain. Tuan Lin tidak akan melakukan apapun padamu, kata Ma Haichen. Zhang Baoxu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Bos Ma, saya pikir Anda memiliki beberapa kesalahpahaman tentang keluarga Zhang kami. Kami bukan keluarga kelas 9 seperti keluarga Su. Saya tidak mengambil grup yang Hua belaka serius. Saya menyarankan Anda untuk menyelidiki identitas dan latar belakang keluarga orang lain sebelum Anda berbicara kasar kepada mereka, agar tidak mempermalukan diri sendiri, yang akan memalukan. Selain itu, keluarga Zhang kami tidak memiliki kerabat dengan nama keluarga Su. Jangan coba-coba menikah dengan pria lain. Kamu tidak pantas. Benar sekali. Kalian semua orang desa yang bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Zhangku. Dasar yang Hua sialan, aku akan membuatmu bangkrut besok. Luo Feng di sebelahnya juga berteriak. Ma Hai di ujung telepon sangat marah. Jadi, Zhang Baoxu, kita tidak punya hal yang perlu dibicarakan. Ya, ada ruang untuk berdiskusi. Selama kamu meminta CEO Lin untuk datang menemuiku secara langsung dan menyajikan teh dan air untuk meminta maaf, mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Berbicara dengannya. Bicaralah. Zhang Baoxu menyesap anggur dan berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin menyajikan teh dan air. Sayang sekali. Tapi Tuan Lin akan datang menemui Anda secara langsung, kata Ma Haichen. Oh, apa maksudmu? Zhang Baoxu sedikit terkejut. Pada saat ini, kendaraan yang melaju kencang itu tiba-tiba mengerem hingga berhenti. Zhang Baoxu terkejut dan semua anggur di gelas tumpah. Dia buru-buru menggunakan tangannya untuk membersihkannya, tetapi ketika dia sadar, panggilan teleponnya telah ditutup. Apa yang terjadi? Teriak Luo Feng. Tuan, Nyonya, ada mobil yang menghalangi kita di depan, teriak pengemudi itu. Apa? Luo Feng tercengang. Pasti Ma Hai dan anak buahnya yang melakukannya. Zhang Baoxu menggelengkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kita belum meninggalkan provinsi Jiangnan. Ini bukan wilayah kita. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, akan sangat merugikan bagi kita. Kami berbalik dan pergi. Ya. Pengemudi itu memutar kemudi dengan tajam. Namun, saat mobil itu hendak berbalik arah, beberapa mobil melaju kencang dari belakang dan menutup jalan di belakangnya. Konvoi keluarga Zhang terjebak tepat di tengah. Zhang Baoxu tercengang. Asu, apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Feng panik. Meskipun dia biasanya sangat galak, dia akan tetap malu-malu jika benar-benar bertemu pria tangguh. Jangan khawatir, Bu. Kami adalah anggota keluarga Zhang. Jika orang-orang ini tidak bodoh, mereka tidak akan menyentuh kami, kecuali jika grup yang Hua mereka ingin menjadi musuh keluarga Zhang kami. Zhang Baoxu tersenyum tipis, lalu membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Elegan dan tenang. Semua pintu belakang terbuka dengan keras. Ma Hai dan Su Tian semuanya keluar dari mobil, bersama dengan puluhan preman bayaran Su Tian. Ya. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Zhang Baoxu melirik orang-orang ini dan tersenyum tipis. Baik Ma Hai maupun Su Tian tidak berbicara. Namun kemudian seorang pemuda lain keluar dari mobil. Lin Yang. Zhang Baoxu tercengang. Mengapa sampah ini ada di sini? Luo Feng juga tercengang. Tiba-tiba, Zhang Baoxu menyadari sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menatap Lin Yang dengan tidak percaya dan berkata, Anda Tuan Lin dari grup Yang Hua. Ya. Lin Yang berkata dengan tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Baoxu merasakan otaknya bergetar hebat. Informasi ini sangat mengejutkan sehingga dia tidak akan pernah mempercayainya dalam keadaan normal. Tapi saat ini, Su Tian dan Ma Hai berdiri di belakang Lin Yang, jadi tidak ada gunanya baginya untuk tidak mempercayainya. Zhang Baoxu menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan hatinya yang terkejut, tetapi pada saat yang sama dia juga merasakan sensasi gembira. Lin Yang adalah Direktur Lin. Ini berita bagus untuk keluarga Zhang. Dengan cara ini,
bukankah keluarga Zhang dapat dengan mudah membuka pasar di provinsi Jiangnan? Begitu ya, begitu ya. Aku tidak menyangka bahwa kamu, saudara iparku, ternyata adalah Direktur Lin. Kalau kamu memberitahuku lebih awal, tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman di antara kita. Hahaha. Zhang Baoxu tertawa dan hendak maju. Pergi dan peluk Lin Yang. Namun saat dia semakin dekat, bang! Sebuah tamparan keras menghantam wajah Zhang Baoxu. Zhang Baoxu langsung terjatuh ke tanah, tertegun. Tuan! Bajingan, beraninya kau memukulku. Zhang Baoxu tersadar dan sangat marah. Semua penjahat keluarga Zhang juga bergegas datang. Tetapi pada saat ini, Su Tianyi melambaikan tangannya di belakangnya. Kleter! Semua penjahat di sekitar mengeluarkan pistol hitam dari pinggang mereka dan mengarahkannya ke sini. Semua penjahat keluarga Zhang langsung berhenti bergerak. Bahkan Zhang Baoxu pun tiba-tiba berhenti, menatap dengan mata terbelalak, tidak berani bergerak. Dia tidak pernah menyangka Su Tian akan begitu gila dan membawa begitu banyak orang bersamanya. Lin Yang, apa yang kau lakukan? Aku sepupumu. Kita adalah keluarga, kata Zhang Baoxu dengan cemas. Keluarga? Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Zhang tidak memiliki kerabat dengan nama keluarga Su? Aku, Lin Yang, tidak mengenal kerabat dengan nama keluarga Zhang. Jika kamu di sini untuk mencari teman, maka tolong beri aku waktu. Karena kamu tidak layak. Lin Yang berkata dengan tenang. Mengatakan hal ini berarti membalas kata-kata Zhang Baoxu. Kamu, wajah Zhang Baoxu membiru dan merah. Pada saat ini, Lin Yang mengangkat tangannya. Orang di sebelahnya segera menyerahkan batang besi. Pupil mata Zhang Baoxu tiba-tiba membesar, apa yang ingin kau lakukan? Namun, begitu dia selesai berbicara, batang besi itu menghantam wajah Zhang Baoxu dengan keras. Wah! Zhang Baoxu terjatuh ke tanah. Kali ini Lin yang tidak berhenti. Dia mengambil tongkat besi itu dan mengayunkannya dengan liar ke tubuh Zhang Baoxu, terutama anggota tubuhnya. Ah! Teriakan melengking menggema di angkasa. Asu! Luo Feng tampak gila, berteriak dan bergegas mendekat. Namun Lin yang hanya meliriknya sekilas, dan Luo Feng begitu takut hingga dia tidak berani bergerak. Lalu Lin yang terus melambaikan tangan. Wah! 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 Menempel pada daging. Darah dan daging beterbangan di mana-mana. Jeritan Zhang Baoxu berangsur-angsur mereda. Lin yang benar-benar gila kali ini. Banyak orang di tempat kejadian memejamkan mata, tidak berani menyaksikan kejadian berdarah itu. Bahkan orang kejam seperti Su Tian pun tak kuasa menahan diri untuk melirik ke samping. Tuan Lin. Mahai di belakang ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya memanggil. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Paling-paling aku akan mematahkan anggota tubuhnya. Lin yang menghela napas pelan dan melemparkan batang besi di tangannya ke tanah. Pada saat ini, Zhang Baoxu tergeletak di tanah bagaikan genangan lumpur, anggota tubuhnya hancur total, dan dia terengah-engah lemah dengan mata terbuka lebar, tampak setengah mati. Hampir. Lin yang menoleh dan menatap Luo Feng. Luo Feng langsung jatuh ke tanah, gemetar hebat. Jangan. 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 Jangan khawatir, aku biasanya tidak memukul wanita, dan kau bibiku, bukan? Kamu. Lin yang berkata dengan tenang, lalu melambaikan tangannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kirim bibiku kembali ke provinsi Guangliu. Ya. Setelah mengatakan itu, dua pria berjalan mendekat dan mengangkat Luo Feng. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Berhenti sekarang. Teriak Luo Feng dengan sedih. Tapi itu tak berguna. Setelah beberapa saat, Luo Feng diikat dan diborgol ke bagian depan mobil, lalu melaju menuju provinsi Guangliu bersama Zhang Baoxu. Tentu saja, Lin yang tidak menyetir sepanjang perjalanan, kalau tidak Luo Feng akan meninggal di jalan. Saat mobil mencapai 50 km, Luo Feng yang duduk di depan mobil sangat ketakutan hingga dia buang air besar dan kencing, dan bagian depan Bentley berbau pesing.
Setelah orang-orang Sutian pergi, keluarga Zhang segera mengangkat Luo Feng dan Zhang Baoxu ke dalam mobil dan bergegas ke rumah sakit terdekat seperti orang gila. Perjalanan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bab 78, terlewatkan. Zhang Baoxu dikirim ke rumah sakit kota Qingqi untuk perawatan. Luo Feng juga dirawat di rumah sakit. Ketika keluarga Zhang mengetahui hal ini, mereka bergegas untuk mencari tahu apa yang terjadi. Luo Feng terkejut dan marah. Tanpa mempedulikan kondisi fisiknya, ia bergegas mengadu ke keluarga Zhang, tetapi dihentikan oleh Zhang Baoxu. Bu, jangan beritahu keluarga kalau Lin Yang adalah Tuan Lin dari grup Yang Hua. Zhang Baoxu yang kedua kakinya ditutupi plester berkata dengan lemah. Kenapa? Mata Luo Feng membelalak, pupil matanya penuh kebencian, bagaimana kita bisa mentolerir orang itu menghina kita seperti ini? Aku ingin balas dendam, aku ingin mereka mati tanpa tempat pemakaman. Gigi Luo Feng hampir terkatup. Hancur. Namun Zhang Baoxu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, Bu, jika kita memberitahu keluarga Zhang tentang hal ini, kita tidak akan bisa membalas dendam. Karena dibandingkan dengan grup Yang Hua dan Direktur Lin yang misterius, kita terlalu tidak berarti. Kata Zhang Baoxu lemah. Luo Feng gemetar seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Nak, apa maksudmu? Keluarga tahu bahwa suami Suyan adalah Direktur Lin, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk membangun hubungan baik dengan wanita jalang itu dan mengundang saya masuk ke gerbang keluarga Zhang. Jika dia masuk, statusnya akan lebih tinggi dari kami. Maka kami akan tamat. Mereka tidak akan membiarkan kami mendapatkan pijakan di keluarga Zhang. Oleh karena itu, kami tidak hanya tidak dapat mengajukan keluhan, tetapi kami juga harus menutupinya. Mengenai luka-lukaku, ketika anggota keluarga datang, kamu dapat mengatakan bahwa kami mengalami kecelakaan mobil, mengerti? Kalau begitu, kami tidak akan membalas dendam. Kata Luo Feng dengan marah. Tidak, balas dendam harus dilakukan. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Wajah Zhang Baoxu penuh dengan kebencian, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, panggil Master Kai, aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Setelah kembali ke rumah, Lin yang secara khusus meminta Su Tian untuk mengawasi Zhang Baoxu, dan juga mengirim orang untuk diam-diam melindungi Su Yan. Karena perseteruan telah terbentuk, tentu saja tidak akan terjadi berakhir seperti ini. Namun, tak lama kemudian, berita tak terduga datang kepada Lin Yang. Zhang Baoxu dirawat di rumah sakit setelah kecelakaan mobil. Ini adalah berita dari keluarga Zhang, tetapi Lin Yang segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya Zhang Baoxu masih menolak untuk menyerah. Tatapan mata Lin Yang berubah tajam, dengan sedikit rasa dingin terpancar di matanya. Ulang tahun Tuan Zhang akan segera tiba, jadi mari kita pergi ke rumah Zhang dan menyelesaikan masalah ini. Setelah kembali ke rumah, Lin yang memberitahu Su Yan bahwa Zhang Baoxu tidak akan mengganggunya lagi, dan Su Yan segera menghela napas lega. Terima kasih. Kita adalah pasangan suami istri yang sudah tua, untuk apa kalian berterima kasih padaku? Lin yang menggelengkan kepalanya. Sepasang suami istri tua. Tapi jelas. Memikirkan saat-saat Lin yang membelanya, Su Yan merasa bersalah. Dia memikirkannya, dan akhirnya memberanikan diri, berdiri berjinjit dan memberikan ciuman ringan di wajah Lin Yang. Lin Yang sedikit tertegun. Kau bisa tidur di kamarku malam ini, kata Su Yan dengan pipi memerah. Benarkah? Itu hanya lantai. Su Yan tiba-tiba berkata dengan serius, lalu bergegas masuk ke kamar, menutup pintu, terengah-engah dengan panik, dan wajahnya tampak terbakar. Lin Yang menyentuh hidungnya dan tertidur di sofa lagi. Su Yan yang ada di ruangan itu sangat kecewa. Dasar bodoh. Keesokan paginya, Lin yang pergi ke perusahaan, mengadakan rapat, dan menyerahkan resep obat rinitis kepada Ma Hai. Ma Hai menerima resep itu dengan tangan gemetar dan hampir tidak dapat berdiri. Sore itu, berita yang mengejutkan dunia tersebar di Jiangzheng.
Yang Hua Group telah membuat terobosan dalam resep rinitis barunya dan diharapkan segera meluncurkan resep yang dapat menyembuhkan rinitis. Begitu berita ini keluar, penderita rinitis di seluruh dunia menjadi heboh. Grup Yang Hua sekali lagi menjadi incaran pekerja media berita. Mahai telah memulai persiapan untuk go public. Perusahaan Suyan juga telah membuat kemajuan yang cukup besar. Tanpa gangguan dari Zhang Baoxu, semuanya berjalan sangat lancar. Hal ini berlanjut hingga akhir bulan, ketika mendekati hari ulang tahun Tuan Zhang, dan keluarga itu akhirnya memiliki waktu luang. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang naik taksi ke pusat kota untuk memilih hadiah ulang tahun untuk Ten Zhang. Su Guang tidak tahu. Setelah memikirkannya, Zhang Qingyu memutuskan untuk memilih perhiasan emas dan perak sebagai hadiah. Tidak harus baru, asalkan terlihat berharga. Dia tidak menyangka bahwa bisnis ini akan membuat keluarga Zhang memandangnya. Bagaimanapun, dia telah dicap sebagai pencuri oleh keluarga Zhang. Dia hanya berharap bahwa dia masih bisa berdiri di keluarga Zhang dan dianggap sebagai anggota keluarga Zhang. Keluarga Zhang. Lin yang menemani Su Yan berjalan-jalan di pusat kota. Mereka pergi ke beberapa toko tetapi tidak menemukan apapun yang mereka sukai. Su Yan sangat tertekan. Sampai saat itu, mata Lin yang berbinar dan dia berkata, "Mengapa kita tidak pergi ke jalan antik?" Jalan antik. Kudengar lelaki tua itu suka kaligrafi dan lukisan. Bagaimana beberapa hal vulgar bisa dibandingkan dengan kaligrafi dan lukisan pemandangan? Ayo kita pergi ke jalan antik. Bukankah lebih baik membeli kaligrafi yang bagus di jalan? Kata Lin yang sambil tersenyum. Tapi, kita tidak tahu banyak tentang barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Kudengar air di sini sangat dalam dan kita bisa kena tipu kalau tidak hati-hati. Lupakan saja. Su Yan berkata setelah ragu-ragu. Kita tidak akan membeli produk asli, jadi tidak apa-apa asalkan harganya sesuai dan produknya terlihat bagus. Baiklah, mari kita lihat. Su Yan masih sedikit berhati-hati. Lin yang tidak peduli dan berjalan ke jalan antik dengan santai. Harus saya akui, di sini memang cukup ramai, tetapi yang datang kebanyakan orang-orang setengah baya dan lanjut usia, sedangkan anak muda jarang yang memperhatikan hal ini. Mereka berdua melihat sekeliling, seperti Nenek Liu yang memasuki Taman Grandview. Su Yan terlihat sangat penasaran, namun ada juga yang memerhatikannya. Lagi pula, sulit untuk tidak memperhatikan wanita cantik seperti itu. Nona, apakah Anda menginginkan sebuah lukisan? Saya memiliki karya asli Tang Bohu, 30.000 per lembar. Seorang pria dengan dagu lancip dan wajah monyet datang dan berbisik. Su Yan segera menggelengkan kepalanya. Kamu tidak suka Tang Bohu? Bagaimana dengan Wu Daozi? Yan Li Ben? Kamu tidak menyukai semuanya? Aku juga punya Gukaizi, semuanya seharga 30.000. Kamu pikir itu terlalu mahal? 3.300 itu terlalu mahal. Baiklah. Su Yanhei begitu ketakutan mendengar perkataan si pedagang kaki lima itu hingga kulit kepalanya mati rasa dan dia pun dengan cepat menarik Lin yang menjauh. Lin yang tersenyum pahit. Baru pada saat inilah mata Lin yang tertuju pada sebuah lukisan yang tergantung di depan sebuah toko. Dia menatap lukisan itu cukup lama. Bos, berapa harga lukisan Gukaizi bulan lalu? 100.000. Seorang pria gemuk bertelinga besar mencondongkan tubuh keluar dari toko dan berteriak. 100.000. Su Yan terkejut. Apa-apaan ini? Ini jelas-jelas salinan, tapi dijual seharga 100.000. Semua orang tahu bahwa lukisan Gukaizi bulan lalu telah lama hilang. Yang beredar di pasaran semuanya adalah salinan, dan harga pasarannya hanya beberapa ribu atau 10.000. Dasar orang berhati hitam, bos benar-benar menjualnya seharga 100.000, itu terlalu mahal. Benar sekali. Orang yang lewat menunjuk dan berbicara. Bosnya marah ketika mendengar ini dan melompat keluar dan berteriak, apa yang kamu tahu? Apakah lukisanku ini biasa saja? Ini adalah salinan terbaik di pasaran. Dikatakan tidak bisa dibedakan dari aslinya.
Aku bisa jual saja seharga 100.000 yuan. Tidak terlalu mahal. Cek, kamu sudah lihat yang asli. Kamu bilang tidak bisa dibedakan dengan yang asli. Hitam. Umpat seorang pejalan kaki. Keluar dari sini, kalian orang-orang malang yang tidak mampu membeli apapun, keluar dari sini sekarang juga. Kata bos itu dengan marah. Bos, tolong bungkuskan untukku. Pada saat ini, Lin Yang berteriak. Setelah kata-kata itu diucapkan, suasana langsung menjadi sunyi. Semua orang memandang Lin Yang seolah-olah dia adalah monster. Bos sangat gembira dan berkata dengan cemas, "Oke. Oke. Tuan, saya akan segera mengemasnya untuk Anda." Lin Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Su Yan cemas, lalu buru-buru berkata, "Bos, dia bercanda. Kami tidak menginginkannya, kami tidak punya banyak uang." Jangan dengarkan omong kosongnya, bos, bungkus saja untukku, aku punya uang. Kata Lin Yang. Apa kau gila? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Su Yan terkejut dan marah. Apakah kamu melihatnya? Aku dulu merawat orang tua dari keluarga Su. Orang tertua dari keluarga Su memberiku kartu bank dengan ratusan ribu dolar di dalamnya. Tapi, tidak apa-apa, 100.000 cukup untuk membeli lukisan ini, kata Lin Yang sambil tersenyum. Su Yan ragu sejenak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, kaligrafi dan lukisan dikemas dan diserahkan kepada Lin Yang. Lin Yang membukanya lagi dan melihatnya, sudut mulutnya melengkung dan dia mengangguk puas. Tepat pada saat itu, terdengar suara orang tua dari samping. Adik kecil, bisakah kau pinjamkan aku lukisan bulan ini agar aku bisa menikmatinya? Semua orang melihat ke arah sumber suara dan berseru kaget. Tuan Liu, penilai harta karun terkenal di TV. Ya Tuhan, mengapa dia ada di sini? Semua orang terkejut. Pemilik toko juga sangat terkejut. Baiklah. Lin Yang menyerahkan lukisan itu. Tuan Liu mengambilnya dan melihatnya, mengerutkan kening dan tampak serius. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, menatap Lin Yang dengan penuh semangat, dan bertanya dengan gemetar, adik kecil, apakah kamu menjual lukisan ini? Tidak. Aku akan menawarimu 500.000. Tidak untuk dijual. 1 juta. Tidak untuk dijual. 3 juta. Tuan tua, aku tidak akan menjual lukisan ini, jadi jangan, tidak membuat penawaran apapun. Jalan Lin Yang. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Tuan Liu tiba-tiba berlutut di tanah, menangis terseduh-seduh, dan memukul dadanya serta menghentakkan kakinya, sungguh kesempatan yang terlewatkan. Sungguh kesempatan yang terlewatkan. Ketika pemandangan ini muncul, semua orang di pemandangan itu membuat tercengang. Bab 79 Dokter Jenius. Tangisan keras Guru Liu mengejutkan banyak orang. Tuan Liu, ada apa denganmu? Itu hanya palsu, kan? Tidak peduli seberapa bagusnya itu ditiru, itu hanya palsu. Itu bukan apa-apa, kan? Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi untuk menontonnya dan tidak bisa menahannya. Tetapi berbicara. Ini bukan palsu. Kata Guru Liu dengan suara serak. 5 kata sederhana ini menyadarkan setiap orang yang hadir, bagai tersambar petir. Itu bukan palsu. Mungkinkah? Mungkinkah itu karya asli Gukaizi? Otak semua orang meledak. Terutama pemilik toko, yang hanya merasa puas diri dan mengira dia telah menghasilkan banyak uang, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Guru Liu, wajahnya langsung menjadi pucat. Bagaimana mungkin itu bukan palsu? Tuan Liu, lukisan asli bulan lalu. Belum pernah dilihat oleh siapapun. Apakah Anda pernah melihat yang asli? Seseorang bertanya dengan gemetar. Tentu saja aku pernah melihatnya. Ini adalah lukisan asli bulan. Aku datang ke Jiangcheng kali ini hanya untuk lukisan ini. Lihat di sudut kanan bawah lukisan itu. Ada titik merah. Ya, ini adalah tinta yang ditinggalkan oleh seorang anak yang sedang bermain ketika Gukaizi menciptakan bulan atas. Gukaizi mengabaikannya dan mengira itu adalah takdir, jadi dia mencetak segelnya di sini. Titik ini adalah sidik jari,
dan itu direkam ketika peta bulan ditemukan tahun lalu. Saya telah melihat sidik jarinya, dan ini dia, tidak diragukan lagi, ini pasti asli, benar-benar. Guru Liu tampak sangat bersemangat. Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terdiam. Adik kecil. Tuan Liu masih menatap Lin Yang dengan tatapan penuh kerinduan. Maafkan saya, Tuan Tua. Saya tidak ingin mengulanginya lagi dan saya tidak akan menjualnya. Lin Yang mengambil kaligrafi dan lukisan itu dan hendak pergi. Guru Liu ingin menangis lagi. Namun, aku tak punya air mata untuk menangis. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas dan menghalangi Lin Yang dan Su Yan. Ini 100.000 yuan. Tinggalkan kaligrafi dan lukisan itu dan pergilah. Seorang pria parubaya berambut pendek mengeluarkan segepok uang dari tasnya dan melemparkannya ke Lin Yang, sambil berkata tanpa ekspresi. Silakan minggir, kata Lin Yang. Nak, jangan malu-malu. Kenapa kau tidak bertanya-tanya di Jiangcheng? Di seluruh Jiangcheng, siapa yang berani tidak memberi muka pada saudaraku Hao? Apakah kau tahu siapa yang lebih tinggi dari saudaraku Hao? Seseorang di sebelahnya katanya dingin dengan suara rendah. Siapa dia? Lin Yang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan Ma. Lelaki itu mendengus. Dua kata ini membuat semua orang yang hadir gemetar. Bahkan Guru Liu pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Tuan Ma. Apakah ini Ma Feng? Lin Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu memanggil Tuan Ma. Dasar bocah kecil, tahukah kamu siapa ayah Tuan Ma? Itu adalah raksasa Jiangcheng saat ini, Ma Hai. Apakah kamu tidak ingin tinggal di Jiangcheng lagi? Banyak orang di sekitar berteriak pada Lin Yang dan mencoba untuk menjilat saudara Hao. Su Yan juga tampak terkejut. Ma Hai benar-benar menjadi raksasa di Jiangcheng dengan bantuan Yang Hua Group. Apakah struktur keempat keluarga besar telah rusak? Lin Yang tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, seseorang berteriak. Tuan Ma ada di sini. Kerumunan itu segera bubar dan menoleh ke belakang. Namun, Ma Feng datang bersama sekelompok pengawal. Dia tampak sangat sombong dan angkuh. Lin Yang. Xiao Yan. Ma Feng tercengang saat melihat dua orang di sana. Bukankah orang ini ditahan oleh Ma Hai? Lin Yang mengerutkan kening. Ma Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Su Yan bertanya dengan gugup. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Ma Feng mengecilkan lehernya dan menatap Su Yan dengan sedikit ketakutan di matanya. Hal ini sangat mengejutkan Lin Yang. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Ma Hai pernah dengan tegas memperingatkan Ma Feng untuk menyerah sepenuhnya dan tidak pernah punya pikiran apapun tentang Su Yan lagi. Jika dia berani memiliki niat apapun terhadap Su Yan lagi, Ma Hai akan memilih mengebiri Ma Feng secara langsung. Ma Feng belum pernah melihat ayahnya begitu gila. Dia hampir menodongkan pisau ke penis Ma Feng dan memaksa Ma Feng untuk bersumpah. Ma Feng belum pernah melihat ayahnya seperti ini sebelumnya. Dia juga tahu bahwa Su Yan mungkin adalah wanita yang tidak pernah bisa dia harapkan dalam hidupnya. Tapi, Lin Yang berbeda. Lin Yang, demi Xiao Yan, aku tidak akan menyentuhmu, tetapi kamu harus menjual lukisan ini kepadaku. Ma Feng menggertakkan giginya. Bagaimana jika saya tidak menjualnya? Lin Yang bertanya balik. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Ma Feng dengan marah. Saat suara itu jatuh, semua orang di sekitarnya berkumpul. Melihat hal ini, Guru Liu segera memanggil polisi. Lin Yang menghela nafas dan berkata, biarkan aku menelepon ayahmu. Lin Yang, aku tahu kamu mengenal ayahku, tetapi nilai lukisan ini tidak sebanding dengan persahabatan antara kamu dan ayahku. Ya, dia mungkin tidak memberimu muka. Teriak Ma Feng. Jika ini benar-benar karya Gokaizi, dia yakin ayahnya pasti akan mendukungnya. Tunggu sampai aku selesai menelepon. Lin Yang mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Ma Hai. Tuan Lin. Putra Anda ada di depanku. Lin Yang langsung ke intinya. Ma Hai, yang sedang duduk di kantor, tiba-tiba berdiri,
matanya terbuka lebar, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang dia lakukan. Dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya bertanya kepada orang-orang untuk mengepungnya. Aku. 1 menit, tolong beri aku 1 menit. Tidak, 30 detik. Ma Hai berteriak dengan gemetar dan tergesa-gesa, lalu dengan panik memutar nomor Ma Feng. Ayah. Ma Feng menjawab telepon dan berbicara dengan linglung. Berlututlah. Raungan melengking Ma Hai terdengar di ujung telepon. Ma Feng begitu ketakutan hingga kakinya lemas dan dia jatuh berlutut dengan suara keras. Mata orang-orang di sekitar tertunduk ke tanah. Tuan Ma, tidak perlu ada upacara besar seperti itu, kata Lin yang tergesa-gesa. Akan tetapi, sebelum Ma Feng bisa mengatakan apapun, beberapa pria berpakaian hitam bergegas keluar dari kerumunan. Aing. Ayan. Kenapa kamu di sini? Ma Feng bertanya dengan heran. Pukul aku. Teriak Ayan. Orang-orang itu langsung mulai memukul dan menendang pria berambut cepat dan yang lainnya. Suasana menjadi kacau. Ayan, apa yang kau lakukan? Dia salah satu dari kita. Ma Feng berteriak dengan cemas. Tetapi orang-orang ini tidak punya niat untuk berhenti. Tak lama kemudian, lelaki berambut krep itu dan yang lainnya terjatuh ke tanah, dengan wajah dan hidung memar. Seret dia kembali, kata seorang Yan Shen. Dua pria datang dan membawa Ma Feng pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Ma Feng berteriak dengan sedih. Tuan, saya minta maaf. Tuan berkata bahwa dia akan mematahkan semua anggota tubuh Anda dan mengirim Anda ke luar negeri setelah Anda pulih. Tuan juga mengatakan bahwa jika Anda mengacau dengan Tuan Lin atau Nona Su lagi, Anda akan dikebiri secara kimia. Ini, waktu, tuannya benar-benar nyata. Bisik pengawal bernama Ayan. Ketika Ma Feng mendengar ini, dia benar-benar tercengang. Tak lama kemudian, Ma Feng dan kelompoknya diseret pergi. Semua orang terkejut dan menatap Lin yang dengan bodoh. Siapa sebenarnya orang ini? Bahkan putra tertua keluarga Ma pun ditangani. Bukankah itu mengerikan? Ayo pergi. Kata Lin yang pada Su Yan yang juga tertegun. Oh, oke. Oke. Su Yan tampaknya baru sadar dan bergegas mengikutinya. Tidak ada percakapan sepanjang jalan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia berbicara. Apakah hubunganmu dengan Ma Hai? Baik-baik saja. Rata-rata. Lalu mengapa dia? Aku pernah mengobati penyakitnya sebelumnya. Lin yang berkata dengan santai. Begitukah? Su Yan terkejut. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang salah. Tampaknya suamiku yang tidak berguna itu mengenal banyak orang penting. Ma Hai, Su Tian dan Ning Long. Ini adalah orang-orang yang tidak dapat dihubungi oleh orang biasa. Apakah karena dia memperlakukan orang-orang ini? Ekspresi tekad muncul di wajah Su Yan. Ada apa denganmu? Saat kau kembali dari tempat kakekmu kali ini, kau harus pergi dan mengikuti ujian, oke? Ada apa? Kau seharusnya punya bakat di bidang kedokteran. Sebenarnya, aku ini seorang jenius medis. Kau begitu sombong hanya karena aku memujimu beberapa kali. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ya, kau seorang dokter jenius. Setelah seharian bekerja keras, keluarga itu akhirnya berhasil menyiapkan hadiah ulang tahun. Keesokan paginya, Su Guang dan keluarganya naik kereta api ke Provinsi Guangliu. Setelah meninggalkan stasiun, saya naik taksi ke rumah Zhang. Keluarga Zhang tidak tinggal di villa atau rumah besar, tetapi di sebuah desa di kota. Ada beberapa keluarga kaya di sini. Di antara mereka, keluarga Zhang adalah yang paling berkuasa. Keluarga Zhang kini sangat ramai, dengan lampu dan dekorasi di pintu serta mobil mewah di mana-mana di luar. Bukan hanya mobilnya yang mahal, tetapi plat nomornya pun lebih mahal lagi. Beberapa mobil bahkan merupakan sedan untuk pejabat tinggi. Su Yan takjub lagi dan lagi. Su Guang dan Zhang Qingyu tampak tidak alami. Keduanya berdiri di pintu, ragu-ragu.
Baru pada saat itulah sorak kegirangan terdengar. "Hai, Bibi, Paman. Kamu di sini. Silakan masuk." Begitu kata-kata itu keluar, beberapa orang melihat bersama dan melihat seorang pria berkulit putih berjas berjalan ke arah mereka dengan mata menyipit. Ketika Suyan melihat orang itu datang, wajahnya yang cantik menjadi pucat dan dia mundur selangkah karena takut. Melihat ini, mata Lin yang tiba-tiba menjadi dingin. Bab 80 Siapa kamu? Lelaki itu berkulit cerah, dengan fitur-fitur halus, tetapi rongga matanya agak dalam, yang menunjukkan bahwa ia telah melakukan aktivitas seksual yang berlebihan, dan tubuhnya yang kurus tidak dapat menopang setelan rancangan itu. Saat dia melihat ke sini, tatapan matanya pertama kali tertuju pada Suyan, dan ada kilatan hasrat dan panas yang sangat kuat di matanya. Dia hanya menoleh kurang dari sedetik sebelum mengalihkan pandangannya kepada Su Guang dan istrinya, lalu berjalan mendekat sambil tersenyum. Zhang Qingyu dan Su Guang tercengang. "Tuan Kai." Setelah dua kata ini keluar, wajah Lin yang menjadi gelap. "Kai Sao." Dia pernah mendengar Su Guang menyebutkannya sesekali, tetapi setiap kali dia melakukannya, Su Yan selalu tampak ragu-ragu dan takut, dan Zhang Qingyu akan menghentikannya dan tidak mengizinkannya menyebutkan orang ini lagi. Seolah-olah orang ini adalah mimpi buruk di hati Su Yan. Lin yang tidak tahu apa yang telah dilakukan Kai Sao Zeng pada Su Yan, tapi dia yakin itu pasti bukan hal yang baik. "Ini Amo. Kamu juga di sini." Zhang Qingyu memaksakan senyum dan berkata dengan agak kaku. "Hari ini adalah hari ulang tahun orang tua itu. Bagaimana mungkin kami, generasi muda, tidak datang? Bukankah itu terlalu kasar?" Kata Kaimo sambil tersenyum. "Kamu masih berbakti." Zhang Qingyu memaksakan senyum. "Xiao Yan, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Kaimo mengalihkan pandangannya ke Suyan, wajahnya penuh kelembutan. Namun, Suyan memiringkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tidak wajar, "Tidak buruk. Tidak buruk. Terima kasih atas perhatianmu. Xiao Yan, kita sudah lama tidak bertemu. Jarang sekali kita bertemu. Kita perlu bicara sebentar, aku ingin menjelaskan kepadamu apa yang terjadi di masa lalu." Kata Kaimo serius. "Kita. Tunggu saja." Kata Suyan santai sambil mengerjap-ngerjapkan matanya. "Baiklah, kalau begitu aku masuk dulu, dan kalian segera menyusul." Ucap Kaimo sambil tersenyum, tampak santai dan percaya diri, lalu melangkah masuk. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Lin Yang. Suyan sedikit takut, dia melihat ke arah gerbang rumah Zhang dengan langkah yang sangat berat. "Xiao Yan, ayo masuk," kata Su Guang. "Ah, aku." Suyan membuka mulutnya sedikit, tetapi tidak berani melangkah. Sampai saat itu, sebuah tangan besar dengan lembut memegangnya. Tubuh Suyan bergetar, tetapi dia melihat Lin yang tersenyum padanya. "Jangan takut, aku di sini." Mata Suyan sedikit menyipit, dan dia menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Mengapa kamu tidak bertanya apa? Ini. Apa yang terjadi? Jika kamu ingin memberitahuku, kamu akan memberitahuku. Jika kamu tidak ingin memberitahuku, aku tidak akan memaksamu." Lin yang berkata dengan tenang. "Beberapa hal lebih baik tidak ditanyakan. Sebenarnya, tidak ada yang perlu kukatakan padamu." Suyan memiringkan kepalanya, jejak rasa sakit dan ketakutan melintas di mata musim gugurnya. "Aku tidak begitu mengenalnya, hanya 2 atau 3 hari. Aku dijodohkan oleh pamanku untuk bertemu Kaimo ini. Sayang, kamu tahu bahwa apa yang disebut jodoh oleh keluarga besar seperti keluarga Zhang sebenarnya hanyalah perjodohan. Aku tidak tertarik pada Kaimo, tetapi karena paksaan keluargaku, aku masih tidak punya pilihan selain bertemu Kaimo. Aku bermaksud untuk mengabaikannya dan menganggap pertemuan itu sebagai misi yang tercapai, lalu mengabaikan orang ini. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertemu denganku, orang ini akan mengejarku seperti orang gila, bahkan lebih gila dari Ma Feng. Kupikir akan baik-baik saja selama aku terus mengabaikannya, tapi siapa yang tahu bahwa Kaimo bahkan lebih menakutkan dari yang kukira." Ketika dia mengatakan ini, tubuhnya gemetar, dan wajahnya sepucat kertas.
Xiaoyan, berhenti bicara. Zhang Qingyu buru-buru memeluk Suyan. Wajah Suyan menjadi pucat dan dia sangat ketakutan, tetapi dia masih bersikeras menyelesaikan apa yang dia katakan. Hari ketiga setelah kencan butaku dengan Kaimo di rumah Zhang. Aku tidak tahan dengan pengejaran agresif Kaimo, jadi aku berencana untuk naik taksi kembali ke Jiangcheng terlebih dahulu. Tapi aku tidak menyangka taksi yang kutumpangi akan menabrakku. Sebenarnya itu milik Kaimo. Itu diatur oleh Kaimo. Aku duduk di kursi belakang dan tidak sengaja melihat pesan teks yang dikirim pengemudi ke Kaimo. Aku tahu bahwa jika aku jatuh ke tangan Kaimo, aku pasti akan mati dengan buruk. Kematian, karena ada rumor bahwa Kaimo memiliki kecenderungan untuk menyiksa orang lain. Bahkan ada seorang wanita yang disiksa sampai mati olehnya. Jadi dengan tergesa-gesa, saya melompat keluar dari mobil. Pengemudi segera memberitahu Kaimo untuk menangkap saya. Aku bersembunyi di atap gedung perumahan terdekat dan melarikan diri sampai orang tuaku datang menjemputku, mengirimku ke rumah sakit, dan masalahnya selesai. Berbicara tentang ini, Suyan sudah gemetar. Lin yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengepalkan tinjunya diam-diam. Sedikit niat membunuh memenuhi udara. Berapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk memaksa seorang gadis lemah melompat keluar dari mobil? Seberapa besar ketakutan itu? Terlebih lagi, setelah melompat keluar dari mobil, gadis itu harus menghindari kejaran belasan orang. Betapa sulitnya. Kondisi fisik Suyan tidak baik. Merupakan suatu keajaiban bahwa dia tidak meninggal setelah melompat keluar dari mobil. Luka-lukanya pasti sangat serius. Tidak terbayangkan bahwa dia bisa lolos dengan luka serius seperti itu. Tidak heran Suyan begitu ketakutan saat melihat Kaimo. Karena dalam pikirannya, Kaimo telah menjadi sinonim dengan iblis. Apakah kamu tidak memberitahu keluarga Zhang tentang ini? Lin yang berkata dengan sungguh-sungguh. Sudah kubilang, tapi tidak ada gunanya. Su Guang menghela napas dan berkata, tidak mungkin. Keluarga Zhang menyinggung keluarga Kai karena masalah ini. Terlebih lagi, Kaimo menolak mengakuinya dan tidak ada bukti, jadi masalah ini tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Baiklah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Mulai sekarang, keluarga kita harus menjauh dari Kaimo. Zhang Qingyu berkata dengan sedikit kesal. Sebenarnya dia juga sangat kesal. Meski nama keluarga Suyan bukan Zhang, darah yang mengalir di tubuhnya berasal dari keluarga Zhang. Dia diganggu seperti ini, tetapi keluarga Zhang bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi macam apa ini? Sayangnya status Zhang Qingyu di keluarga Zhang sangat rendah, dan tidak ada yang peduli dengan mereka. Masuklah. Kata Lin yang tenang, tatapannya sangat dingin. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia punya perasaan yang mendalam terhadap Suyan, tetapi saat ini Suyan secara nominal adalah istrinya, jadi wajar saja jika dia harus mencari keadilan. Gerbang keluarga Zhang selalu penuh sesak dengan orang-orang, dan semua orang penting dari provinsi Guangliu datang. Zhang Qingyu memimpin Su Guang dan yang lainnya. Namun, saat dia hendak masuk, seorang pria berpakaian abu-abu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. Siapa kamu? Ini tempat pribadi. Kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Zhang Qingyu tercengang dan berkata dengan heran, Biao, ini aku, Zhang Qingyu, apakah kamu tidak mengenaliku? Zhang Qingyu. Siapa dia? Pria itu menatap Zhang Qingyu dengan saksama dan bertanya dengan bingung. Dasar bajingan, aku dari keluarga Zhang. Kau baru saja disewa oleh keluarga Zhang untuk menjaga pintu, beraninya kau tidak mengizinkanku masuk. Zhang Qingyu menggertakkan giginya karena marah. Tapi Biao mengabaikannya dan mencibir, benar-benar lelucon. Aku sudah melihat semua anggota keluarga Zhang, dan mereka semua memiliki temperamen yang mulia. Kalian berpakaian sangat buruk, dan kalian berani berpura-pura menjadi anggota keluarga Zhang. Jangan, lucu. Masuklah dan bawa undangan. Kalau tidak punya, segera keluar dari sini. Teriakan itu menarik perhatian para tamu yang datang dan pergi. Apa yang terjadi?
Sepertinya ada seseorang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Zhang, mencoba masuk dan makan serta minum secara gratis. Cek cek cek, apakah ada hal seperti itu? Jika kamu ingin berpura-pura, kamu setidaknya harus berpakaian lebih baik, kan? Apa kamu tidak takut dipermalukan karena berpakaian lusuh? Apa yang kamu katakan menarik? Bisakah orang yang berpakaian lebih baik datang ke sini untuk makan dan minum gratis? Benar sekali. Zhang Qingyu hampir meledak marah ketika mendengarnya. Dia hampir kehilangan kesabarannya ketika wajahnya memerah. Tetapi pada saat ini, Su Guang di belakang bergegas maju dan menangkap Zhang Qingyu. Apa yang sedang kau lakukan? Zhang Qingyu bertanya dengan marah. Xiao Yu, jangan main-main. Hari ini adalah hari ulang tahun ayah. Jika kita membuat masalah di sini, ayah akan kehilangan muka. Tapi bajingan ini tidak mengizinkanku masuk. Apa yang harus aku lakukan? Zhang Qingyu marah. Mataku berwarna merah. Biao ini hanyalah seorang karyawan keluarga Zhang, tetapi dia berani menggertaknya seperti ini. Ini menunjukkan betapa rendahnya statusnya di keluarga Zhang. Su Guang mengerutkan kening, mendesah, dan tetap diam. Jelas saja dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pada saat ini, Lin yang tiba-tiba berteriak. Bu, kalau kita tidak bisa masuk, ya sudah jangan masuk. Setelah kata-kata itu diucapkan, Zhang Qingyu dan istrinya tercengang. Ketahui batas kemampuanmu sendiri dan keluarlah dari sini. Biao mencibir. Lin Yang, diamlah. Zhang Qingyu sudah marah, dan mendengar kata-kata Lin yang tentu saja menambah bahan bakar ke dalam api. Namun, Lin yang mengeluarkan ponselnya dan berkata, Bu, jika kamu tidak ingin masuk, maka jangan masuk. Kami di sini untuk merayakan ulang tahun. Karena yang lain tidak mengizinkan kami masuk, maka kita pergi dulu. Nanti kakek akan tanya kenapa kamu tidak datang untuk memberinya hadiah ulang tahun. Ucapan selamat ulang tahun, yuk kita tunjukkan video ini. Bukannya kita kurang berbakti, tapi ada yang tidak mengizinkan kita berbakti. Saat dia berbicara, Lin yang sudah mulai merekam video dengan ponselnya. Begitu kata-kata itu terucap, wajah Biao langsung berubah. Zhang Qingyu juga tercengang, lalu dia kembali sadar dan mengangguk berulang kali. Oke, Lin Yang, rekam untukku, rekam wajahnya, lalu aku ingin melihat apa yang dia katakan. Biao langsung gemetar. Memang benar bahwa Zhang Qingyu tidak memiliki status tinggi dalam keluarga Zhang, tetapi akan buruk jika lelaki tua itu mendengar bahwa dia, orang luar, tidak mengizinkan keluarga Zhang datang untuk merayakan ulang tahun. Orang tua itu bukan orang baik. Belum lagi status Zhang Qingyu yang rendah, meskipun dia udara, asalkan marganya Zhang, akan berbeda. Ayo pergi. Lin yang menyingkirkan teleponnya dan berkata dengan ringan. Oke. Su Yan mengangguk berat, meraih tangan Lin Yang dan hendak pergi. Ini, Biao menjadi cemas. Tunggu sebentar. Pada saat ini, terdengar teriakan. Lin Yang mencibir. Apakah bos yang sebenarnya akhirnya muncul?